Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Datang bersama saya Friska Clarissa. Saudara, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia mendukung Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Ketua BEM UI menyatakan Permendikbud nomor 30 ini merupakan langkah progresif yang dilakukan pemerintah di tengah maraknya kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus. Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi penting. Wakil Ketua Komnas HAM menyebutkan permen ini menekankan bagaimana melindungi setiap peserta didik di kalangan kampus, memberikan rasa aman dan tidak menjadikan peserta didik sebagai objek kekerasan seksual oleh siapapun. Melalui permen ini, lingkungan universitas bisa membenahi, menanggulangi dan mencegah tindakan-tindakan yang mengarah kepada kekerasan seksual. Jadi perlu kita dukung permen itu, ya, sehingga semua kampus ya, bisa membenahi dan menanggulangi jika memang terjadi hal-hal itu di satu sisi. Yang kedua juga apa? Bisa mengajarkan kepada seluruh sivitas akademik di kampus-kampus agar mencegah perilaku yang menjurus. Untuk membahasnya sudah ada Surya Yudi Putra, Ketua BEM FHUI 2021. Selamat sore, Mas Surya. Sore, Mbak. Kalau alasan dari Aliansi BEM UI untuk mendukung peraturan menteri ini soal pencegahan penanganan kekerasan seksual ini apa sebenarnya intinya? Iya, kalau dari kami Aliansi BEM se-UI, kami menamakannya Aliansi Kekerasan Seksual dalam Kampus se-UI, isinya BEM se-UI bersama Hope Helps UI, di mana memang kami sudah menunggu-nunggu gitu kepastian hukum yang dapat melindungi kami mahasiswa maupun sivitas akademika di berbagai perguruan tinggi, salah satunya di UI, yang belum pernah ada payung hukum yang jelas gitu. Sedangkan berdasarkan Komnas Perempuan, catatan Komnas Perempuan atau bahkan dari catatan akhir tahunnya Hope Helps UI pun sudah cukup banyak menyatakan bahwa kasus kekerasan seksual ini banyak banget pelaporannya gitu. Namun tidak pernah ada suatu payung hukum yang menjadi suatu landasan agar dapat dilakukannya penindakan maupun pelindungan hak-hak korban dan berbagai hal-hal lainnya mengenai apa sih sebenarnya kekerasan seksual itu. Dan bahkan sampai saat ini kan kita kan masih menunggu mengenai RUU PKS yang belum diterbitkan hingga saat ini gitu. Jadi memang kami mendukung tegas tentang ini. Alasan kami mendukung karena ini sebagai satu titik cerah, titik utama, landasan utama kami untuk akhirnya dapat memberikan ruang aman bagi seluruh mahasiswa maupun sivitas akademika terutama di UI. Sejauh ini kalau misalnya di kampus saja di Aliansi BEM UI melihat kasus kekerasan seksual di kampus saat dilaporkan, kenapa tidak pernah ditindaklanjuti atau bagaimana tindak lanjutnya, ujungnya? Iya, sampai saat ini sebelum adanya peraturan ini cukup rumit, Mbak. Bisa dibilang cukup rumit gitu. Baik dari pihak universitas pun belum punya gitu suatu crisis center atau berbagai hal yang memang bisa menerima secara khusus suatu pengaduan atau pelaporan mengenai suatu tindakan kekerasan seksual gitu. Masih banyak sering terjadi di berbagai fakultas di Universitas Indonesia mengenai kasus kekerasan seksual ini gitu. Cuma tidak banyak yang berani melaporkan karena belum banyak yang dapat memberikan landasan hukum gitu maupun perspektif kepada korban bahwa mereka itu perlu didukung, perlu dilindungi dan perlu diberikan ruang aman. Karena sebagaimana tadi saya mengikuti sosialisasi dari Menteri Nadiem Makarim langsung, bahwa trauma ini adalah trauma yang permanen gitu. Ya. Jadi ini cukup berbahaya kalau ini tidak memiliki suatu landasan hukum dan tidak dilanjutkan gitu. Dan tidak diberikan suatu hal yang tegas untuk menindak hal ini. Gitu. Selain tidak ada tindakan tegas, apakah misalnya kalau dari kasus yang ditemui kawan-kawan BEM UI, adakah ancaman misalnya untuk pihak korban di kalangan kampus? Ya. Pasti sering ketika korban sedang dalam melakukan pengaduan atau berbagai hal gitu. Pasti sering terdapat banyak ancaman dan berbagai hal lainnya. Itu kan makanya ada yang namanya suatu relasi kuasa juga gitu. Di mana adanya ketimpangan maupun ketergantungan di antara kedua belah pihak yang ada gitu. Dan disitulah butuhnya suatu payung hukum yang tegas, perlindungan yang tegas, dan gimana caranya kita bisa merehabilitasi dan mendampingi korban dari awal sampai akhir sesuai dengan kebutuhan korban gitu. Jadi Permendikbud ini kenapa kami sangat mendukung,
Karena pada intinya Permendikbud ini memberikan isi, substansi yang pada intinya adalah untuk korban, korban, dan korban. Oke, Mas Surya, tapi bicara soal Permendikbudristek ini ternyata ada juga sejumlah pihak yang tidak mendukung. Misalnya saja dari politikus di DPR atau sejumlah ormas keagamaan yang menganggap ini tidak ada landasan agamanya. Apalagi soal ketentuan konsep suka sama suka atau konsensual di dalamnya. Nah kalau BEM UI melihatnya seperti apa sih soal unsur konsen ini? Iya, unsur konsen ini. Ya, ini cukup menarik ya. Ini sebenarnya sudah menjadi suatu miskonsepsi yang telah terjadi daripada waktu kami BEM UI dulu tahun 2019 telah membahas tentang miskonsepsi dari RUU PKS gitu. Ini miskonsepsi ini sudah sering terjadi tentang agama, tentang moralitas, di mana Permendikbud ini ditekankan bukan untuk misalkan melegalkan seks bebas gitu, bukan untuk melegalkan suatu hubungan seksual yang berdasarkan agama yang hanya dianggap adalah berdasarkan perkawinan yang sah gitu. Itu pun dia semua agama bisa dianggap seperti itu. Namun tujuan dari Permendikbud ini adalah bentuk melindungi mereka ini, korban-korban ini gitu. Tujuannya untuk melindungi korban. Karena berdasarkan apapun, baik agama, moralitas, dan semuanya, bahwa kekerasan seksual adalah tindakan yang tidak baik dan benar gitu. Dan itu perlu kita lawan dengan keras dan tegas. Dan untuk itulah ini ada gitu. Jadi tujuan dari ini soal konsen, soal moralitas agama gitu. Justru tujuan di sini adalah mengenai konsen dalam untuk menentukan apakah suatu hal ini termasuk dalam tindakan kekerasan seksual atau tidak gitu. Bahkan dalam konsen pun juga nggak sesimpel itu gitu. Konsen pun juga yang kurang lebih kami lihat gitu ya. Ada beberapa 5 hal lah yang paling bisa kita lihat gitu. Yaitu perlu adanya kesadaran tanpa adanya pengaruh dan manipulasi dari pihak manapun, terus juga dapat ditarik kembali, diberikan saat sudah diinformasikan secara benar dan lengkap, diberikan dengan antusias, dan diberikan secara spesifik terhadap satu tindakan. Dalam artian, seseorang yang telah setuju dalam melakukan suatu hal, bukan berarti dia setuju untuk melakukan hal lainnya yang terkait dengan hal yang dia setujui. Gitu. Dan apabila salah satu sifat ini pun juga tidak terpenuhi gitu, dalam konsep, misalkan ada 4 sifat tadi terpenuhi, 1 tidak gitu, maka ini juga masih bisa dikategorikan sebagai kekerasan seksual gitu. Jadi yang bisa kita ingat dan kita pahami adalah bahwa persetujuan atau konsen yang menjadi parameter untuk menentukan ini semua, apakah suatu perbuatan itu dapat digolongkan sebagai kekerasan seksual atau tidak, maka itu harus ada memang di dalam sini, dan itu tidak melegalkan untuk melakukan seks bebas dan berbagai hal lainnya. Bahkan dari Menteri Agama pun kan dari tahun 2019 juga telah menerbitkan gitu surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama nomor 5494 tahun 2019 yang isinya kurang lebih mendefinisikan kekerasan seksual yang tercantum dalam naskah akademik RUU PKS itu sendiri gitu, yang menekankan pada ketidakmampuan korban untuk memberikan konsen atau persetujuan korban secara bebas. Dan tadi pun di sosialisasi tentang Permendikbud PKS di Zoom Merdeka Belajar, Kementerian Agama juga menyatakan secara langsung bahwa secara agama pun itu memang tidak benar dan tidak baik dan perlu dilawan secara keras dan tegas, karena itu juga tidak sesuai dengan moralitas kita semua. Nah, tapi kan soal penerapan aturan ini pasti akan terganjal kalau ada penolakan seperti yang kita bahas sebelumnya tadi, Mas Surya. Apa yang pemerintah harus lakukan? Apakah meninjau kembali, merevisi, atau jalankan saja? Kalau tadi dengan sosialisasi bersama dengan Mendikbud pasti juga ada pertanyaan ini kan, Mas Surya? Iya. Nah, dari sosialisasi tadi cukup menjawab gitu. Sebenarnya kan ini kan masih melingkup pada perguruan tinggi gitu. Di mana perguruan tinggi untuk sampai saat ini pun justru kan di peraturan itu ada untuk perguruan tinggi ditekankan maksimal 1 tahun untuk mengimplementasikan ini dan telah membentuk satgas gitu kan. Dan di situ sudah sangat jelas bahwa untuk perguruan tinggi terlepas dari ada perdebatan atau bagaimana, yang bisa langsung tadi bagaimana Menteri juga menyampaikan, Menteri Nadiem Makarim menyampaikan bahwa bisa berdiskusi langsung dengan dia gitu untuk memperdebatkan hal ini ketika misalkan masih ada miskonsepsi yang ada, masih ada hal-hal yang perlu diluruskan dan sebagainya. Dan bagaimana mengenai tanggapan di masyarakat, pasti dari suatu peraturan perundang-undangan atau suatu peraturan apapun pasti akan selalu ada pro dan kontra. Namun yang perlu kita lihat di sini adalah ini suatu titik cerah yang paling penting dari penanganan kekerasan seksual yang menjadi fenomena gunung es gitu. Bisa jadi dari total yang suatu lembaga punya misalkan ada 30 orang, ternyata masih ada ribuan lainnya yang tidak berani mengungkapkan gitu. Jadi tujuannya untuk melindungi korban kekerasan seksual itu ya yang harus digarisbawahi, tapi yang jelas implementasinya jangan sampai ada miskonsepsi. Terima kasih sekali lagi Mas Surya atas waktunya. Surya Yudi Putra, Ketua BEM FHUI 2021, telah bergabung di Kompas Petang. Selamat sore, terima kasih Mas Surya.